Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, saya mau tanya begini ya. Ini kan sehubungan dengan pandemi COVID 2 tahun yang lalu Pak ya. Sebetulnya sih mulai dari 2019 ya. 2020 dia yang mengganasnya mulai ya, 2020 Maret ya. Betul, 2020 ke 2021 sampai sekarang. Ini kan sudah di pertengahan, sudah mau penerimaan lagi nih Pak. Kira-kira dinas pendidikan kita ada nggak mengantisipasi anak-anak yang putus sekolah? Ini jangan kita bilang tahun kemarin sudah lebih baik, jelas lebih baik Pak. Karena saya melihat di lapangan, sebetulnya anak-anak putus sekolah juga banyak Bu. Banyak. Kita bisa lihat sekarang, ini mohon maaf ini Bapak Ibu, tingkat kriminal yang pelakunya itu anak-anak rata-rata putus sekolah itu tinggi sekarang Pak. Boleh cek Pak, khususnya untuk yang pencurian misalnya kendaraan bermotor, umur 15-16 dan mereka tahu gitu loh Pak, karena hukum nggak bisa menjerat mereka gitu. Paling-paling nanti dikembalikan ke orang tuanya, gitu. Nah ini Pak, ini pernah nggak kita perhatikan yang seperti ini? Itu Pak. Nah yang kedua, saya juga mau tahu juga Pak, sebenarnya database dari mana sebenarnya yang dipakai oleh dinas pendidikan ini ya untuk daya tampung anak-anak ini nanti. Kalau misalnya itu dari Disduk, saya nggak tahu apakah dalam 2 tahun terakhir ini Disduk itu ada, karena di lapangan sekarang ini sedang dilakukan sensus. Betul Pak, di tempat saya itu sedang berjalan sensus sekarang. Karena kemarin ada dari RT RW menyampaikan akan berjalan, dan betul kita sudah ketemu gitu. Dan mereka lah yang mendata kembali. Makanya saya bilang, kalau misalnya dinas pendidikan memakai data yang kapan ini dipakai? Jangan nanti data yang Bapak pakai itu tahun 2020 kemarin Pak. Artinya di masa-masa pandemi COVID itu mengganas. Gitu. Ini sekarang baru 2022, tapi saya yakin dan sangat yakin nantinya di 2022 ini pada saat PPDB Pak, bisa saja yang mendaftar itu di luar dugaan kita. Karena yang maaf, orang tua yang tadinya anaknya kesal sudah begini, misalnya yang sempat putus sekolah mungkin lewat jalur paket contohnya Pak, kan gitu. Yang tadinya dia di SD udah dia ambil paket, nanti untuk nyambung ke SMP gitu. Nah ini kan kita harus antisipasi juga gitu Pak. Ya. Nah kemudian Bapak tadi Pak Hernomo ya Pak. Bapak nyinggung Pak masalah SMP 62 ya Pak, Bengkong ya. Itu sekolahnya udah ada belum? Sudah ada sekolahnya. Bukan yang di SD 012 itu lagi deh Pak. Belakang Pak, samping puskesmas. Di samping puskesmas Ya, dekat SMA baru dibuat juga. Oh dia ini ya, sebelah sini. Sebelahannya ya. Oke. Itu berapa lama dia Pak baru ini? Ini kayaknya tahun ini mereka udah menamatkan ya? Berarti mereka baru lah menempati. Ya, menempati bulan Februari. Oh, makanya Pak, berarti kan kita ini kan dari awal kita penerimaan sampai mereka tamat baru ada sekolahnya. Ya kan Pak? Kalau bisa yang begini inilah Pak, jangan sampai terjadi lagi. Ini mohon maaf Pak, saya udah 10 tahun Pak kemarin saya di Komisi 4 ini. Kadang ada yang tamat itu sekolahnya belum ada gitu. Ya kan? Saya bukan nggak mau Pak ada pembangunan fisik yang lain, sarpras yang lain, yang misalnya jalan, jembatan apa, saya senang Pak. Tapi apapun ceritanya, kita ini kan berpacu dengan waktu Pak. Kan begitu Pak. Makanya dinas pendidikan jangan takut-takut Pak untuk nyampaikan untuk kalau ada pembangunan sekolah atau apa gitu. Itu Pak. Kita nggak mau ketika mereka mau tamat baru ada sekolahnya. Gitu. Saya nggak tahu nanti tahun ini kira-kira daya tampung mereka cukup nggak Pak? Kira-kira? Nggak cukup kan? Nah itu karena saya udah prediksi Pak. Nggak bakalan cukup karena sekolah pun ketika dia akan dibangun biasanya tuh ya udah yang penting ada dulu sekolahnya gitu. Beberapa lokal tuh jadi ini yang salah sebenarnya. Prinsip seperti ini yang salah. Ya kan? Karena dia nggak mengantisipasi Pak.
yang bakalan penerimaan murid baru dengan yang kenaikan kelas. Begitu dia ada kenaikan kelas, saya nggak tahu ruang kelasnya ada berapa deh sekarang Pak. Saya betul belum ini saya ke sana. Meskipun itu di Bengkok gitu. Ya. Memang saya belum, karena saya juga baru Pak balik kembali Komisi 4. Kalau saya dari Komisi 2 ke Komisi 4 ke sana kemarin sidak kan nggak betul juga nanti Pak kan gitu. Bukan karena saya nggak mau. Dia ruang kelasnya ada berapa dia Pak? Dua baru. Dua ruang kelas. Tahun ini dibangun 3. Tapi belum bisa dipakai. Itulah sekolah berarti Pak. Sekolah SMP 62 punya ruang kelas itu ada 5 gitu. Iya. Kan itu? Baru dua. Wah, Tahun ini baru dibangun 3. Tahun ini dibangun 3. Tahun kemarin cuma 2 berarti. Iya. Sekolah lah namanya tapi 2 ruang kelas. Ini kan lucu Pak. Benar kan? Saya jujur Pak, saya kira belum ada, tapi kalau Bapak bilang sudah ada, makanya saya bingung, yang mana ruangannya gitu. Ternyata Bapak bilang 2 kelas, kalau setahu saya Pak, yang namanya sekolah itu minimal dia tuh Pak bangun fondasi sama ini cukup dia paling tidak 6 atau 8 ruang kelas gitu Pak. Itulah sekolah gitu. Tapi kalau cuma 2 itu berarti RKB yang kita bangun, bukan sekolah, kan gitu Pak. Jadi saya harapkan ini Pak Ernowo dan Bapak-bapak Ibu yang lain, jangan ada lagi lah Pak yang namanya apa ya, ke depan kita lebih baik, ke depan kita lebih baik. Saya udah bertahun-tahun Pak, udah belasan tahun saya masuk Komisi 4, gak ada baiknya gitu loh. Gak ada baiknya Pak, gak tahu kita akan sampai kapan perubahannya gitu. Ya, itu Pak. Jadi khusus juga tadi Pak, kayak Bapak bilang tadi untuk SD ya Pak ya, untuk SD. Kita kan memang biasanya kan acuan kita lihat anak-anak yang dari taman kanak-kanak nih Pak, kan gitu. Nah, tapi kita jangan lupa Pak, di tahun 2000 dan 2021 kemungkinan besarnya orang tua murid itu nggak masukkan anaknya ke TK Pak. Karena apa? Mereka masukkan pun ke online kan Pak. Artinya lebih baik kami ajarin anak kami di rumah saja gitu. Nah, nanti makanya jangan kita terkejut di tahun ini akan bisa saja membludak Pak. Dan yang saya ragukan ini Pak, yang saya ragukan ya Pak ya, kita ini kan patokan kita kan umur 6 sampai 7 nih Pak, mau masuk SD nih. Yang saya saksikan Pak, yang umur 8 tahun itu banyak. Percaya nggak Pak? Karena saya ada beberapa yang saya tanya Pak, ketika saya reses kemarin, udah kelas berapa? Belum sekolah Om. Belum sekolah, umurnya berapa? Udah 7 lebih. Bayangin kalau reses saya kemarin sampai nanti penerimaan PPDB Pak, berarti dia 8 Pak. Gitu. Karena memang ya di samping daripada ekonomi yang terganggu itu kita nggak bisa sampingkan ya Pak ya, pasti gitu. Kemudian juga mungkin ya malas mau desak-desakan Pak, artinya desak-desakan didaftarkan, mohon maaf nih, keluar duit pun tapi anak tak belajar, kan gitu Pak. Akhirnya apa ya udah belajar di rumah aja deh gitu. Nah tapi dia nggak tahu belajarnya di rumah itu nggak bakalan di mendapat legalisasi dari dinas pendidikan kan gitu Pak, selama dia tidak menduduki di sekolah, kan gitu Pak kan. Kalau dia misalnya masuk di SD ya oke, nanti dia kedepannya bisa dapat ijazah gitu. Tapi kalau sekarang anaknya diajar di rumah sampai umur 8 tahun nanti harus masuk kelas 1 SD lagi loh Pak, kan gitu. Makanya hal-hal yang seperti ini ya buat Bapak Ibu tolong dapat diantisipasi Pak. Saya terus terang dengan data yang Bapak berikan ini ya, saya terus terang masih ragu saya Pak. Karena apa? Bapak buat di sini penerimaan daya tampung untuk sekolah swasta itu cukup tinggi Pak. Sementara menurut feeling saya orang tua akan berlomba-lomba memasukkan anaknya ke negeri ini Pak. Karena kemarin itu mereka ya ekonominya terganggu dan dia akan usahakan bagaimana ada perbaikan supaya anaknya masuk di SD negeri dulu atau SMP negeri dulu, dia ekonominya sambil artinya bisa ini kembali gitu, bisa pulih kembali gitu Pak. Itu Pak. Jadi pesan saya ya kira-kira itu ya Pak ya. Saya nggak ini sekali. Yang pasti saya pesankan untuk SMP 62 ya Pak ya, yang ada di Bengkong itu ya. Kalau dibilang itu sekolah dengan 2 lokal, mungkin seluruh Indonesia baru itulah sekolah yang 2 lokal Pak. Benar tuh Pak. Benar itu Ketua. Itu di dunia Bu ya. Karena setahu saya yang namanya sekolah itu minimal ya ada 6 atau 8. Itu minimal itu Pak. Ya kan? Kalau dia SMP
otomatis SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan dia akan menerima di berikutnya kenaikan kelas pasti Pak. Kan gitu. Ini kalau satu kelas nih Pak, kalau 6. Kalau misalnya dia nanti yang penerimaan murid baru dia tahun ini misalnya ada dua rombel atau 3 rombel, berarti kan nggak cukup juga Pak. Nggak cukup juga, gitu. Nggak cukup Pak. Makanya. Jadi kadang saya lucu Pak, tapi ya udahlah, biarlah kelucuan saya ini saya yang tahu sendiri Pak. Ya, tapi yang pasti Pak, yang pasti saya tak bosan-bosannya ya bagaimana dinas pendidikan kita ini lebih baik ke depan ya Pak ya. Dan tolong sampaikan sama Pak Kadis Pak. Dewan Pendidikan Kota Batam itu ini lebih perlu Pak daripada Dewan Pendidikan Kota Batam. Itu Pak. Mereka perlu Pak sebagai mitra kerja saja dari Dewan Dinas Pendidikan. Tetapi kalau untuk ini DPRD ini, PPDB ini, mereka tahunya nanti kan ngalahin Dewan Pak. Apa kerja Dewan? Nggak bisa nganggarkan gitu. Pasti itu Pak. Iya kan? Itu Pak. Jadi bagaimana kita bisa bersinergi lah Pak. Sampaikan salam kami kepada Pak Kadis ya Pak ya. Hal-hal yang seperti ini sebelum timbul permasalahan pada saat PPDB kita sudah bisa mengantisipasi Pak. Paling tidak meminimais gitu Pak. Oke Pak ya? Ya Pak ya? Oke pimpinan, makasih.